Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan, nama saya Alfauza, peserta Latsar angkatan 50, kelompok 2 NDH 17. Di sini saya akan merangkum apa yang dapat saya pelajari di agenda 2, yaitu tentang berakhlak. Apa saja berakhlak? Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyalitas, adaptif, kolaboratif. Saya akan merangkum dalam bentuk video yang akan saya paparkan saat ini. Berorientasi pelayanan dalam lingkungan rumah tahanan adalah memberikan pelayanan yang profesional, ramah, cepat, adil, dan sesuai ketentuan pada masyarakat, pengunjung, warga binaan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan di rutan: 1. Memberikan informasi dengan jelas dan sopan. 2. Melayani tanpa diskriminasi. 3. Merespon kebutuhan layanan dengan cepat. 4. Menjaga sikap ramah dan profesional. Akuntabel dalam lingkungan rumah tahanan berarti melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, transparan, dan sesuai peraturan serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Contoh sikap akuntabel di rumah tahanan: 1. Melaksanakan tugas sesuai SOP. 2. Membuat laporan secara benar dan tepat waktu. 3. Menjaga dan mengelola BMN dengan baik. 4. Disiplin waktu dan kehadiran. 5. Melaksanakan pemeriksaan secara profesional. 6. Berani bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kompeten dalam lingkungan rumah tahanan berarti ASN terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme agar mampu melaksanakan tugas secara efektif, tepat, dan sesuai standar yang berlaku. Harmonis dalam lingkungan rumah tahanan berarti membangun hubungan kerja yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif antara seluruh pegawai, termasuk antara senior dan junior. Contoh sikap harmonis yaitu saling menghormati. Junior menghormati pengalaman dan arahan senior, sementara senior menghargai ide, masukan, dan semangat kerja junior. Membantu rekan kerja yaitu senior membantu junior memahami SOP, teknik pengamanan, dan administrasi, sedangkan junior mendukung pelaksanaan tugas tim dengan penuh tanggung jawab. Loyal terhadap tugas yang diberikan pimpinan berarti melaksanakan perintah kedinasan yang sah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Melaksanakan apel hunian sesuai perintah pimpinan merupakan salah satu bentuk penerapan nilai loyal dalam berakhlak ASN. Contoh sikap loyal dalam pelaksanaan apel hunian: melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan apel hunian dengan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP yang berlaku. Menjalankan tugas apel hunian secara disiplin meskipun dilaksanakan di luar jam-jam sibuk atau dalam kondisi yang menantang. Memastikan seluruh warga binaan terdata dan terkontrol dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan dan ketertiban rutan. Menjaga nama baik organisasi dengan melaksanakan tugas secara profesionalis dan tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan apel hunian. Melaporkan hasil apel hunian secara jujur dan akurat pada pimpinan. Sebagai bentuk penerapan nilai loyal, saya melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan apel hunian secara disiplin dan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaannya, saya memastikan jumlah warga binaan sesuai data yang ada, menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, serta melaporkan hasil apel secara akurat pada pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nilai loyal tidak hanya ditunjukkan dengan mematuhi perintah pimpinan, tetapi juga dengan menjalankan tugas tersebut secara sungguh-sungguh, menjaga integritas, dan mendukung keberhasilan organisasi tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan di pintu pengamanan utama dan pemeriksaan badan dapat dikaitkan dengan nilai adaptif dalam berakhlak ASN. Apabila dilakukan dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi, risiko keamanan, dan menggunakan metode kerja yang lebih efektif. Contoh penerapan nilai adaptif di kegiatan P2U, yaitu menyesuaikan prosedur pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko keamanan yang sering dihadapi. Cepat merespon perubahan situasi seperti peningkatan kunjungan, adanya informasi gangguan keamanan, dan temuan barang terlarang. Berinovasi dalam pola pemeriksaan agar tetap efektif tanpa mengurangi pelayanan pada pengunjung. Unsur adaptif muncul ketika petugas mampu menyesuaikan cara kerja. Kolaboratif antar regu pengamanan di rutan adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling mendukung, dan berkoordinasi antar regu dalam melaksanakan tugas pengamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban rumah tahanan.
Sebagai bentuk penerapan nilai kolaboratif, saya menjalin kerjasama yang baik dengan regu pengamanan lainnya melalui koordinasi dan komunikatif yang baik, terutama dalam pelaksanaan serah terima tugas, pengawasan warga binaan, serta penanganan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dengan kolaborasi yang baik, pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan lebih optimal dan tujuan organisasi dapat tercapai. Manfaat kolaborasi antar regu meningkatkan efektivitas pengamanan, menciptakan kekompakan dan solidaritas antar pegawai, mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di rutan. Itulah tadi rangkuman yang dapat saya berikan. Untuk terkurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.